Tuan Suami yang Kejam, ditulis oleh autor Mickey Mouse 24 dan Sanara Chan sebagai pengisi suara, episode 66, PSDK 64. Selamat mendengarkan semuanya. Daniel menatap sendu wanita di sampingnya yang masih terbujur lemah dengan mata tertutup. Maaf, Daniel menggenggam tangan mundur Alicia, kemudian membawanya ke bibirnya untuk dikecupnya. Maaf, lagi-lagi karena kamu mengalami ini. Daniel tertunduk penuh penyesalan di bibir ranjang samping Alicia. Ya, Dokter Ahmad baru saja pulang setelah memeriksa keadaan Alicia. Dan yang membuat Daniel terpukul adalah Dokter Ahmad mengatakan, Alicia bukannya sakit atau kelelahan, namun karena tekanan sambil membuatnya pingsan. Dan Daniel tahu, Alicia pasti tertekan akibat memikirkan hukuman dari Daniel, yaitu melakukan ritual malam pertama versi Alicia. Bagi Daniel mah mengulang kembali. Bangun ya, aku tidak akan memintanya jika kamu belum siap. Daniel mendaratkan sebuah kecupan di dahi Alicia. Karena tidak ada pergerakan dari Alicia, Daniel merangkak ke sisi ranjang sebelah Alicia dan membaringkan tubuhnya di sana. Daniel menarik tubuh Alicia ke dalam pelukannya. Ya udah yuk tidur aja. Ajak Daniel pada Alicia yang belum juga membuka matanya. Sedari waktu pingsan tadi, pada Dokter Ahmad telah menyuntikkan vitamin anti tekanan. Kata Dokter Ahmad, setelah menyuntikkan obat, Alicia akan sadar dari pingsannya. Namun kemungkinan Alicia beralih tidur karena efek obat itu. Nyaman banget sih meluk kamu kayak gini. Gemas Daniel mengeratkan pelukannya. Ia hirup dalam-dalam wangi rambut istrinya yang memabukkan itu. Meski Alicia belum mandi dan keramas, namun wangi rambut Alicia sangat memabukkan bagi Daniel. Alicia melenguh. Sepertinya pelukan erat Daniel mengusik tidurnya. Mata bulat menetra coklat itu perlahan terbuka dan seketika membola saat menyadari jika dirinya sedang dipeluk dalam keadaan berbaring. "Ah!" teriaknya berusaha melepaskan diri. Daniel tersentak kaget dan langsung duduk. "Hei, kenapa? Apa ada yang sakit?" Daniel memegang pundak Alicia membantunya bangun. Alicia mengepaskan tangan Daniel dan segera bangkit dari baringnya. Kedua tangannya menyilang ke depan dadanya. Tuan sudah... Alicia tidak mampu meneruskan tuduhannya, hanya bisa menangis karena mengira Daniel telah melakukan itu padanya. Daniel tentu gelagapan melihat istrinya tiba-tiba menangis kencang, bak bocah yang kehilangan mainan kesayangan. Hei, Dara! Daniel menarik tubuh Alicia ke pelukannya, diusapnya punggung dan kepala Alicia dengan lembut untuk menenangkan istri kecilnya itu. Udah, aku gak ngapain-ngapain kamu kok, ucap Daniel menenangkan. Jika ada penghargaan untuk kategori pria arogan dan kejam, namun bisa berhati Hello Kitty, jika berharap dengan orang yang dicintainya, Daniel Prasetyolah pemenangnya. Ini pertama kalinya Daniel menenangkan seorang wanita yang menangis dengan perlakuan lembut, penuh kasih sayang. Ingat, mantan sebelumnya jika marah atau bersedih, Daniel tak perlu membuang-buang waktu memperlakukan seperti Alicia. Dulu Daniel tak punya waktu selain dengan urusan perusahaan, cukup diberi hadiah perhiasan atau sebuah tas limited edition. Mantannya sudah kembali senang. Perlahan tangan Alicia mereda, menarik tubuhnya agar menjauh dari pelukan Daniel. Mata Alicia menelisik pakaiannya, kemudian pakaian Daniel. Pakaian mereka masih pakaian kantor, hanya saja jas keduanya sudah terlepas, sisa celana bahan dan kemeja yang menempel di tubuh mereka. Terima kasih, ucap Alicia dengan sesegukan. Daniel mengacak rambut Alicia gemas. Ya udah yuk, ucap Daniel. Tuan, otak Alicia langsung mengirimkan peringatan waspada. Badan Alicia gemetar ketakutan. Alicia kembali menciut dan memeluk tubuhnya sendiri. Mendengar ajakan Daniel yang Alicia yakini, Daniel akan meminta itu. Bocah-bocah tengil itu akan meninggalkanmu kalau kamu belum siap-siap juga, ucap Daniel berusaha menahan senyum gelinya. Bocah-bocah tengil, ulang Alicia bertanya. Mereka sudah di depan gerbang, katanya mereka mau ngajak kamu makan malam, jelas Daniel. Mata bulat Alicia membola tak percaya. Vilda dan Darius, tanya Alicia memastikan. Daniel mengangguk mengiyakan. Mandi gih, suruh Daniel. Alicia langsung melompat turun dari ranjang. Sebelum dirinya masuk kamar mandi, Alicia berbalik ke Daniel. Tuan tidak sedang mengerjaiku kan? Tanya Alicia. Dia baru kepikiran kenapa tiba-tiba Daniel mengizinkannya keluar, apalagi nih malam. Aku akan menyuruh satpam mengusir mereka, jawab Daniel sekenanya. Tidak! Teriak Alicia dengan mengangkat telapak tangannya ke depan, kemudian berbalik lagi masuk kamar mandi. Daniel menghela nafas panjang dan membuka dasi dan kancing kemejanya kasar. Sebenarnya Daniel tak rela melakukan semuanya,
membiarkan istrinya keluar malam tanpa dirinya. Namun demi membuat Alicia keluar dari zona terkekang, Daniel sampai repot-repot menghubungi Vildan dan Darius untuk mengajak Alicia keluar. Tak butuh waktu lama, 5 menit untuk mandi dan 3 menit untuk berpakaian. Kini Alicia dengan celana jeans dan baju kaos kebesaran warna pink, dengan dandanan natural, dengan rambut tinggal meski belum kerasa, terlihat bak gadis ABG yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Daniel mendengus sebal melihat dandanan istri kecilnya itu, yang sangat natural dan serba buru-buru. Sebenarnya Daniel tak suka dengan dandanan Alicia, yang tak ada feminin-femininnya itu. Namun karena mengingat Alicia keluar tidak bersamanya, Daniel tak berkomentar. Malah Daniel setuju Alicia memilih outfit itu, karena Daniel tentu tak mau ada yang memuji Alicia di luar sana. Meski sebenarnya dengan tampilan tomboy itu pun, kecantikan Alicia tetap terpancar. Setelah dirasa selesai, Alicia melirik sebentar ke arah Daniel yang sibuk dengan ponselnya di sofa. Karena merasa Daniel sibuk dan tak mau mengganggu. Jangan sampai Daniel sedang asik chattingan sama Maureen kan, pikir Alicia. Alicia segera meraih tasnya dan segera beranjak keluar kamar tanpa repot-repot berpamitan dengan Daniel. Suara daman keras Daniel menghentikan langkah Alicia saat tangannya sudah meraih handle pintu. Alicia berbalik dan melihat ke arah Daniel. Daniel memanggil Alicia dengan kode jari telunjuk. Alicia dengan malas mendekat. "Kamu siapa sih?" cerca Daniel saat Alicia sudah berada di depannya dengan jarak 3 meter. "Hah? Sini mendekat." Alicia menurut dan melangkahkan kaki mendekat. "Kamu seperti maling aja pergi gak pamitan," omel Daniel. Alicia menelan ludah kasar. Niat hati tak mau mengganggu kesibukan Daniel, malah dianggap maling. "Saya pamit dulu tuan," ucap Alicia akhirnya. Daniel menjulurkan tangannya ke depan dengan punggung tangan menghadap Alicia. Alicia memiringkan kepala bingung. Kenapa seperti Daniel menyerahkan tangannya untuk Alicia salim? Gak mungkin, toh mereka berdua hanya di dalam kamar. Lagian juga status mereka yang kalau mau pergi itu salim dulu sama suami. Katanya ya sih, biasanya istri akan kenapa-napa kalau pergi tak pamitan sama suami, ucap Daniel. Entah kerasukan dari mana omongannya to the point banget. Benarkah dia Daniel? Tuan muda arogan dan kejam yang terkenal dingin dan irit bicara itu. Alicia mengerja pendengar ucapan Daniel. Ia tak salah dengar, ucapan tuan suaminya begitu jelas di pendengarannya. Meski masih bingung apa yang terjadi, tak urung Alicia meraih tangan Daniel dan membawanya ke dahi Alicia. Daniel tersenyum, kemudian menahan kepala Alicia dan mendaratkan sebuah kecupan di pucuk kepala istrinya. "Jangan nakal ya, aku menunggumu di rumah," ucap Daniel lembut. Sumpah demi apa Alicia merasa ia tak mengenali di mana dan siapa ia saat ini. Apa Alicia hanya mimpi? Oke para pendengar semua, episode ini telah selesai. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.